Hai Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi Riko saat ini berada di jalur Pasar Batang ya. Pasar Batang Kabupaten Brebes. Jadi kita ada di depan perumahan Gria Satria Brebes. Mau ngapain kita ke perumahan? Mau beli rumah? Mau ngonten rumah? Oh, enggak. Jadi alhamdulillah hari ini Riko sudah janjian ketemu dengan salah satu pelaku UMKM yang produknya itu adalah frozen food dan punya mimpi untuk bisa sampai dengan seluruh Indonesia, bahkan dijual ke luar negeri. Terbukti sekarang juga omsetnya semakin naik, ratusan box dijual setiap bulannya. Kita akan ketemu dengan salah satu pelaku UMKM namanya Kebabos Indonesia. Di sini di UMKM Sentral Arta, Pak Ramandik, Senajan Watermanis Barat. Terima kasih untuk PT BBR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. Dan nunggu lama, langsung kita masuk ke dalam. Yuk ke Gria Satria Brebes. Alhamdulillah hari ini Riko sudah bisa langsung ketemu dengan owner. Nah, ownernya ada dua nih. Kita ketemu dulu dengan Mbak Irin ya, Mbak ya? Iya, betul. Ini Mbak Irin ini adalah owner dari Kebabos Indonesia. Jadi memang suami istri ini luar biasa nih, karena dua-duanya menjalankan bisnis ya, berdua ya, Mbak ya? Berdua. Wah, ini luar biasa. Harus kita tiru, harus kita curi ilmunya gitu. Ya. Mbak, mungkin Mbak Irin bisa jelasin dulu Mbak, ini Kebabos Indonesia itu apa gitu? Jadi Kebabos Indonesia itu produk frozen food ya, tapi ini bentuknya cemilan. Okay. Jadi kita punya banyak varian juga, dari mulai kebab dan juga ada roll. Kalau kebab kan biasanya kan yang asin gitu ya. Kalau roll itu kebanyakan yang manis. Jadi ada kebab dan ada roll itu tadi ya, dua jenis ini. Ada juga yang lain sebenarnya. Apa itu, Mbak? Ada wings lava, itu dari ayam, sayap ayam. Sayap ayam ini ya. Makanya kemasannya agak beda sendiri. Iya, ini. betul. Dari vakum ya, sehingga ini disimpan dalam bentuk frozen juga ya, Mbak? Betul. Ya. Kenapa sih Mbak kepikiran membuat produk cemilan atau oleh-oleh ini dalam bentuk frozen gitu? Ya. Kita suka hunting makanan yang enak gitu kan. Nah, kadang kalau kita beli itu kan harganya lumayan ya. Nah, jadi kita inisiatif gimana caranya kita bikin produk yang kekinian dan beda dari yang lain, dan kita suka. Jadi harapannya orang lain juga bisa suka gitu. Mbak Irin nih, Riko penasaran sih dari tadi, kenapa sih namanya Kebabos Indonesia? Sementara kan ini berada di Brebes ya. Punya mimpi apa dengan mencantumkan Indonesia di Kebabos sendiri, dan ini sudah mulai sejak tahun berapa? Ya, jadi awal mula ada Kebabos dulu ya. Jadi Kebabos itu kita berawal dari tahun 2021. Semoga nggak ada off lagi, selalu on ke depannya. Oke. Nah, kalau untuk namanya, karena awalnya tuh kita memang produknya kebab. Jadi cuma kebab awal. Makanya kita ada kata-kata kebab di depannya. Dan harapannya kebab ini tuh nggak seperti kebab yang pada umumnya, gitu. Jadi bos-bos yang makan gitu ya. Saya jadi, bos nih gitu ya. Iya, jadi dia punya kebanggaan tersendiri aja gitu ketika makan kebab dari Kebabos. Kemudian kenapa ada nama Indonesia? Karena memang kita itu harapannya ya, ini menjadi produk nasional. Jadi nggak cuma ada di Brebes aja gitu, tapi di seluruh Indonesia dan kalau bisa ke luar negeri juga. Amin. Ya. Makanya kita dari packaging juga kita benar-benar perhatikan desainnya. Jadi cuman ini kok ternyata banyak banget Mbak. Ini apa aja Mbak? Boleh disebutkan mungkin dari sini? Ini yang pertama itu ada chicken original. Jadi ini tuh kebab, tapi di dalamnya itu ayam. Ini original berarti ada sayurnya. Karena memang ada customer kita itu yang nggak suka sama beef. Jadi untuk kebab itu isinya semuanya 10. Kecuali yang kebab choco banana ya. Jadi kalau kebab yang chicken, baik itu original ataupun only, sama beef only atau original isinya 10 semuanya. Harga mulai berapa Mbak? Kalau untuk yang original cuma 35.000 aja, udah isi 10. Chicken atau beef sama aja. Yang sama? Original ya sama. Kalau yang only? 40.000. 40.000. Karena tapi mungkin dagingnya banyak. Lebih banyak. Ini ada kebab choco banana. Kebab choco banana. Iya. Jadi di dalamnya ini pisang sama coklat.
Pisang sama coklat. Iya. Oke. Kalau ini isinya cuma 8 karena memang lebih besar, cuman harganya tetap masih murah, 35.000 aja isi 35.000 isi 8. Oke. Ini variannya ada apa aja, Mbak? Kalau ini sementara masih ini aja, Choco Banana aja, karena memang yang rasanya paling enak dan cocok emang Choco dan Banana ini. Masuk kita, gitu ya? Iya, masuk di semua lidah gitu ya. Jadi kita belum kerasa rasa yang lain atau varian-varian lain. Ini ada Choco Roll. Ini yang original, ini isinya 25. 25 ya? Iya, ada 25 roll dan isi di dalamnya itu coklat. Nah, kalau ini cheese roll isi 25 juga, di dalamnya cheese atau keju. Nah, ada lagi kadang customer pengen yang pakai topping. Nah, kita ada topping juga. Kita sebenarnya ada 4 ini sih varian topping. Tapi sementara ini baru ada 1. Ada 4, ada apa aja itu, Mbak? Green tea, ada coklat, ada tiramisu dan red velvet. Iya, ada 4 ya. Oke, ini satu kemasan sudah plus dengan toppingnya, tergantung ininya juga. Iya, jadi kita ada yang original. Kalau original berarti roll aja tanpa topping. Isinya 25. Tapi kalau pakai topping berarti nanti isinya 20 plus topping. Bebas plus mau pakai cheese atau coklat atau mungkin mau mix juga boleh, dan varian toppingnya juga pilih sesuka aja. Harga berapa ini, Mbak? 25.000. 25.000. Sangat terjangkau. Sama untuk yang ada toppingnya, ada yang tidak. Sama. Selain produk-produk ini ada satu yang agak berbeda ini, Mbak. Nah, ini. Ini kalau kelihatan dari belakangnya ini ya. Kalau kelihatan belakangnya ini, kemudian depannya ada tulisan Wings Lava. Satu kemasan isi dari wingsnya berapa ini? Ada 6. 6 ya? Ada 6 potong. Ini sudah digoreng? Sudah digoreng, tapi nanti bisa dipanaskan lagi pas mau dimakan. Oke, jadi konsumen kalau memang dalam perjalanan sebenarnya bisa langsung nyocol gitu ya? Bisa, sebenarnya bisa. Satu kemasan ini berapa ya, Mbak? Ini 28.000 isi 6 potong. 28.000 ya. Kemasannya sudah sangat higienis ya, dan bisa dimakan 3-4 kali kalau untuk sendiri ya. Yang paling banyak itu sebenarnya banyak semua ya, hampir sama. Cuma memang karena memang kita tuh lebih ke kebabnya ya. Kebab bos, namanya juga kebab bos gitu ya. Awalnya juga kebab ya. Iya, jadi memang lebih banyak di kebabnya dan yang beef, varian beef. Beef yang mana nih, Mbak? Untuk membedakan beef sama chicken apa ini? Oke, kita lihat dari sini sih. Karena bentuknya sama ya. Karena bentuknya sama, ternyata harus lihat juga ininya, apa namanya, langsung isinya. Beef kayaknya yang ini ya? Betul. Oke. Boleh tak coba, Mbak? Boleh. Karena masih panas ini. Kita coba ini, Mbak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang only ya? Itu yang only kelihatannya. Yang only ya? Ya. Nah, lembut. Ini kulitnya memang bikin sendiri atau apa? Enggak, kalau kulitnya enggak. Untuk sausnya kita bikin sendiri. Ini yang membedakan juga sausnya ya? Iya. Kepedesan bisa request nggak sih, Mbak? Tingkat Bisa. kepedesan? Bisa. Oh, ini yang mau ricotanya kan? Ya ternyata kepedesannya pun bisa request ya. Lezat tuh benar. Nah, kalau tadi kita udah nyobain kebabnya, sekarang nyobain yang rollnya, Mbak ya? Boleh. Oke, yang cheese yang mana nih, Mbak? Kalau cheese yang biasanya ini, yang putih ini ya. Yang enggak. Oke, yang coklat. putih. Jadi kalau yang ini ini yang coklat ya? Ya, barangkali enak nanti bisa jadi varian baru. Ya sebenarnya tergantungin juga, Mbak, apa? Selera ya. Selera ya. Bilang kalau Riko suka coklat, suka keju. Jadi kalau campur gini rasanya lebih lezat tuh. Oke. Ini kan Mbak Irin kebetulan konsepnya adalah frozen ya. Ya. Pastinya konsumen biar diedukasi, dibawa ke luar kota, bagaimanakah cara membawanya, terus cara penyimpanannya dan juga cara memasaknya. Mungkin ada tips-tips dari Mbak Irin. Oke, untuk cara penyimpanannya sebenarnya gampang banget sih. Karena ini frozen food berarti harus dipendingin ya, atau di suhu yang dingin gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya freezer, punya kulkas, ya biasanya kulkas juga ada freezernya Ya, gitu di bagian atas biasanya. Di bagian atas. Oke. Ini yang untuk suhu ruang dulu ya. Kalau di suhu ruang misalnya nggak ada kulkas, ya udah di meja aja biasa, itu lebih baik sehari aja lah ya. Karena ini kan makanan basah juga. Terus kalau di kulkas bisa tahan 3 minggu, bisa tahan. Kalau di freezer 1 bulan lebih, 1 sampai 2 bulan lebih.
Nah, untuk cara penyajiannya, untuk semua varian kebab itu pakai mentega. Jadi kita pakai teflon gitu ya. Terus apinya jangan terlalu besar. Taruhnya pakai tenggelam. Oke. Nah, kalau untuk yang wings lava sebenarnya itu udah matang. Jadi kita panasin, boleh pakai goreng biasa pakai minyak atau di air fryer juga nggak apa-apa. Oke lur, masih di UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramadik senajan watengah Iswarak. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol dengan Mbak Erin, sekarang gantian kita ngobrol dengan Mas Sani ya. Mas Sani ini adalah suami Mbak Erin juga, jadi ini bisnis Kebab Bos Indonesia ini suami istri nih yang jalanin ya Mas? Ya, ada pembagian tugas masing-masing ya? Oke. Di saya bagian marketingnya Mas, sama partnershipnya ya. Kemudian kalau Mbak Erin adalah di lebih ke kualitas produk dan pengembangan produk variannya. Oke, jadi pusingnya dibagi dua ya? Iya. Oke, pusingnya dibagi dua, untungnya juga dibagi dua. Mas Ani, mungkin tadi karena produk sudah dikupas habis ya sama Mbak Erin. Ini kemudian tadi yang Riko pengen tahu juga, untuk mendapatkan produk ini Kebab Bos Indonesia, baik itu kebab, kemudian roll dan juga wings lava ini gimana sih Mas? Oke, jadi teman-teman yang tertarik untuk order produk-produk kita, yang pertama teman-teman bisa melalui online. Kita ada di Shopee Kebab Bos Indonesia, cari aja Kebab Bos Indonesia. Kemudian kita juga aktif di sosial media, ada di Instagram, TikTok, Facebook. Namanya juga sama, Kebab Bos Indonesia. Atau di nomor admin kami di 0878 7471 7900 seperti itu. Dan memang di sini kita dari pusat ya Mas, Kebab Bos Indonesia, kita lebih fokusnya ke mitra. Jadi kita membuka jaringan ke mitra seluruh Indonesia seperti itu. Jadi teman-teman yang pengen bergabung jadi mitra kita, sangat-sangat terbuka. Mitra atau orang juga lebih bisa disebut kayak agen, distributor gitu ya, mungkin kata lain, tapi di Kebab Bos menggunakan nama mitra. Mas, kalau ada yang tertarik juga nih Mas, melihat peluang potensi juga dari usaha atau bisnis ini untuk menjadi mitra, gimana Mas? Oke, untuk mitra kita di sini bagi dua ya jenisnya ya, ada mitra untuk perorangan atau kita sebut reseller, ada juga mitra dalam bentuk agen atau dia yang mungkin punya store, toko, itu kita bisa. Nah, untuk perorangan itu sangat mudah, nanti tinggal kontak aja ke nomor admin kami tadi di WA, isi identitas, terus kemudian order minimal 3 produk dulu yang pertama, ya kan, bebas mau varian apapun. Setelah itu untuk orderan selanjutnya tidak ada minimal order seperti itu. Oke, bagi teman-teman yang tertarik bergabung menjadi mitra kami, ada beberapa manfaat. Yang pertama, pasti temannya dapat margin, keuntungan di setiap penjualan produk kita. Kita support full untuk ide-ide konten maupun marketing dari pusat, jadi teman-teman tinggal promosikan, di-share ke teman-teman, jadi teman-teman tinggal bisa memfollow up gitu kan untuk customer yang pengen order. Dan juga kita nanti ada bagi-bagi bonus juga setiap akhir bulannya dengan ketentuan dari setiap bulannya ada berapa produk yang terjual, kurang lebih seperti itu. Dan bagi mitra yang ingin mengembangkan kerjasama dalam bentuk dia mau ikut event, festival, bazar atau membuka store, kita bisa support dengan sistem agensi pengiriman produk dengan quantity tertentu seperti itu. Mas Sani, ini kemudian kan bisa nggak? Sekarang kan modelnya franchise ya. Betul. Orang bukan hanya berdiri reseller atau agen, tapi juga franchise. Terbuka nggak kesempatannya? Sangat-sangat terbuka, sangat terbuka. Kita sudah open franchise beberapa bulan yang lalu dan alhamdulillah ada salah satu mitra kita di area Brebes bagian barat ya berarti ya. Dia tertarik Mas untuk buka franchise dalam skala mungkin lumayan besar dalam bentuk store gitu. Jadi konsepnya itu di depan store-nya teman-teman pelanggan atau customer bisa ijip-ijip membeli produk dalam bentuk matang karena kan kita punya frozen. Di tengah ada tempat makannya untuk duduk-duduk dan menikmati hidangan. Di belakang itu seperti supermarket, jadi bisa pilih-pilih produk-produk varian frozen food untuk dijadikan oleh-oleh, bingkisan dan lain sebagainya. Jadi konsepnya 3-in-1 lah, sebetulnya seperti itu. Mas, ini yang sering kali ditanyakan sama orang nih, omset ya?
Ini kita bongkar-bongkar dikit-dikit pertanyaan selundupan ini. Kalau untuk penjualan sendiri Mas, per hari atau biasanya per minggu atau per bulan gimana Mas? Ini untuk masing-masing produk kebab sampai dengan berapa paket, kemudian roll juga berapa paket, dan wings lava ya yang sebagai pendatang baru juga ini sampai berapa Mas? Mungkin kira-kira jumlah aja atau rata-ratanya saja. Oke, kita bisa sebut rata-rata ya Mas. Kalau secara global ya kan, untuk kita dalam 1 bulan itu sekitar 15.000 kebab yang kita produksi. 15.000 kebab pack ya. Dalam satuan. Kalau dalam pack berarti sekitar 1.500 sampai 2.000 gitu kan. Memang kita kapasitasnya masih kecil Mas gitu kan, tapi target kita insya Allah kedepannya 1 tahun ini kita bisa lebih maksimalkan lagi dengan target harian itu 500 pack 500 pack atau sekitar 5.000 pack per harinya. Untuk saat ini kita baru mampu 100 pack per hari seperti itu. Jadi mau kita tingkatkan 5 kali lipatnya untuk produksi ya, dan tentu saja ini membantu teman-teman juga yang ingin terlibat ya kan, karena ada penambahan SDM untuk kerja dan juga terbuka sekali untuk mitra-mitra berikutnya Mas ya. Oke. Apakah itu juga tujuan dari Mas Sani dan Mbak Airin untuk juga ikut mengajak teman-teman yang lain untuk tumbuh bareng sama Kebab Bos Indonesia? Kita punya misi yaitu bangkit bersama Mas. Ya kan. Kita dari saya personal pribadi ya pernah mengalami naik turunnya gitu kan dalam berbisnis, dan kita juga pernah beberapa kali gonta-ganti bisnis itu kan, mengalami kerugian juga lumayan banyak, tapi alhamdulillah kita baru dapat momentumnya gitu kan. Salah satu produk yang mungkin waktu itu kita berpikirnya apa sih kok kebab di frozen gitu kan, belum pernah ada gitu kan. Makanya muncullah ide karena kita suka makan kebab waktu itu, kita ingin membuat sebuah produk yang mungkin satu bisa di-sharing, dua bisa jadi oleh-oleh, bisa dibawa sebagai bingkisan, dan yang ketiga kalau nggak habis kita bisa simpan. Gitu. Nah akhirnya muncullah ide yaitu produk oleh-oleh frozen food dan camilan. Kita sebut Kebab Bos Indonesia. Memang produk pertama itu memang kebab original ini Mas, produk pertama. Boleh diangkat Mas. Jadi produk pertama ya? Ya, produk pertama kali adalah kebab original, beef yang original. Beef ya? Ya, beef original. Ini yang pertama. Sampai akhirnya keluar banyak varian produk ini, memang ini ide dan request dari customer. Jadi customer itu membuat semangat dan juga pengembangan usaha karena kebetulan saya kan yang berhadapan langsung dengan mitra customer gitu kan, jadi dapat masukan, saya laporkan ke tim produksi. Nah waktu itu juga tim produksi juga nggak langsung menerima Mas gitu kan, karena kan tim produksi mungkin lebih pengen fokus ke kualitas produk ya. Namanya kebab ya seperti ini gitu kan, ada kebab yang hanya daging doang, ada kebab pakai ayam, ada pakai pisang. Nah jadi tim produksi waktu itu masih belum bisa menerima langsung. Cuma kita dari tim marketing berusaha untuk memberikan ulasan-ulasan ya dari customer gitu. Kita coba trial 1 produk, 2 produk dengan beberapa riset beberapa kali. Alhamdulillah terbentuklah beberapa varian ini dan bisa diterima oleh masyarakat juga. Mas Sani, terima kasih banyak. Ini kita sudah diperbolehkan untuk melihat langsung dapurnya Kebab Bos Indonesia. Sudah dikasih tahu juga potensi bisnisnya, ya kan, kesempatan juga kita untuk mendapatkan cuan di sini, ya kan, dan ternyata juga Mas Sani dan Kebab Bos Indonesia membuka kesempatan ya buat masyarakat umum yang ingin menjadi mitra atau juga franchise tadi ya Mas ya. Sehingga nanti seperti apa yang menjadi cita-cita Mas Sani dan Mbak Airin ini bangkit bersama gitu ya, mengembangkan produk asli lokal Brebes tapi meng-Indonesia ya. Terima kasih sekali lagi Mas. Sukses selalu ya Mas Sani dan Mbak Airin, juga Kebab Bos Indonesia. Dan terima kasih untuk Anda Lur yang sudah nonton kali ini UMKM Sentral Arta bareng sama Riko dan Kebab Bos Indonesia. Dukung terus UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramadik senajan utangnya suara dengan like, subscribe dan juga share link. Terima kasih untuk PT BBR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM tumbuh dan sehat bersama BBR Sentral Arta, solusi usaha.